kita cermati teks percakapan tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Kalimat pada teks. Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Masih semangat ya belajarnya? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi kelas 3, tema 5, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6, yaitu mengenai pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, menyusun hasil percakapan, yang kedua, mempelajari berbagai tarian Nusantara Indonesia, yang ketiga, menulis operasi matematika dalam bentuk pecahan, yang keempat, menuliskan sikap saling menolong, yang kelima, menyelesaikan soal hitungan pecahan, yang keenam, menuliskan makna kata yang berkaitan dengan cuaca. Anak-anak, teks percakapan merupakan teks yang berisi pembicaraan antara dua orang atau lebih. Percakapan dapat terjadi di berbagai tempat, seperti di rumah, di sekolah, di perpustakaan, atau di tempat bermain. Bahan pembicaraan juga bermacam-macam. Kita dapat mengetahui informasi dari teks percakapan. Anak-anak, marilah kita cermati teks percakapan tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Kalimat pada teks percakapan berikut ada yang belum lengkap karena ada kata yang dihilangkan. Kalimat yang belum lengkap tersebut disebut dengan kalimat rumpang. Nah anak-anak, marilah kita menyimak percakapan antara Siti dan Lani melalui telepon. Nanti anak-anak bisa melengkapi kalimat yang rumpang dengan kata-kata yang ada pada kotak di bawah ini. Halo, selamat siang. Bisa bicara dengan Lani? Halo, iya ini Lani. Siapakah ini? Hai Lani, ini Siti. Hai Siti, ada apa? Lani, aku baru saja menonton cuaca. Diperkirakan sore ini akan dan di daerah kita. Oh iya? Wah, padahal kita berencana akan main keliling kompleks sore ini. Iya, sepertinya kita saja rencana kali ini. Mungkin bisa kita lakukan atau lain waktu. Aku khawatir setelah mendung akan turun. Baiklah Siti, tidak apa-apa. Kita lakukan lain waktu saat cuaca. Oke Lani, sampai jumpa besok di sekolah. Sampai jumpa. Nah anak-anak, dari percakapan tadi kita dapat menemukan kata-kata yang berhubungan dengan cuaca. Kemudian kita bisa mencari makna katanya. Yang pertama, kata mendung mempunyai makna kata yaitu awan yang mengandung hujan. Yang kedua, berawan mempunyai makna kata diliputi awan. Yang ketiga, hujan memiliki makna titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Yang keempat, cerah memiliki makna yaitu terang. Anak-anak, perubahan cuaca dapat terjadi setiap saat. Terkadang kita sudah merencanakan sesuatu akan tetapi mungkin kita tidak dapat melakukannya. Hal ini disebabkan karena cuaca yang tidak mendukung. Nah, anak-anak, pernahkah kamu mengalami hal yang sama seperti Lani dan Siti? Nah, nanti anak-anak bisa membuat percakapan tentang rencana yang berubah dikarenakan perubahan cuaca. Sebelum memulai percakapan, anak-anak bisa membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu. Nanti daftar pertanyaan dapat kamu buat seperti contoh di bawah ini. Yang pertama, apa yang kamu lakukan? Yang kedua, bersama siapa saja rencana itu akan dilakukan? Yang ketiga, kapan rencana tersebut dilakukan? Yang keempat, di mana akan dilakukan? Yang kelima, mengapa tidak jadi dilakukan? Yang keenam, bagaimana solusinya? Siti membatalkan rencana bersepeda bersama Lani. Ia menggantinya dengan membaca buku di rumah. Buku yang baru dibeli oleh ayah kemarin.
Selain hobi membaca, Siti juga suka menari. Ayah menghadiahi Siti sebuah buku. Buku itu bercerita tentang tarian tradisional Indonesia. Nah, anak-anak, tahukah kamu tarian apa saja yang ada di Indonesia? Yang pertama, tarian Rato Jaro. Tarian ini berasal dari Nangkau Aceh Darussalam. Tarian ini biasanya dibawakan untuk acara penyambutan tamu penting. Yang kedua, tari tortor. Tari tortor berasal dari Sumatera Utara. Tarian ini biasanya dibawakan saat kegiatan suku adat. Yang ketiga, tari piring. Tari piring berasal dari Sumatera Barat. Tarian ini biasanya dibawakan untuk penyambutan tamu penting. Yang keempat, tari serimpi. Tari serimpi berasal dari Yogyakarta. Tarian ini dibawakan untuk penyambutan tamu penting. Yang kelima, tari reog. Tari reog berasal dari Jawa Timur. Tarian ini biasanya dibawakan saat acara pernikahan. Yang keenam, tari pendet. Tari pendet berasal dari Bali. Tarian ini biasanya dibawakan saat upacara piodatan tempat suci. Nah, anak-anak, berlatihlah satu tarian Nusantara. Kalian dapat belajar dari teman ataupun melihatnya dari YouTube. Setelah berlatih tari, anak-anak bisa menikmati buah semangka ataupun roti yang telah disiapkan oleh ibu. Satu buah semangka awalnya dipotong menjadi 2 bagian, lalu dipotong lagi menjadi 4 bagian. Siti baru memakan 1/4 bagian lagi setelah makan malam. Kita bisa menulisnya dalam bentuk operasi matematika seperti di bawah ini. 1/4 ditambah 1/4 langsung bisa dijumlahkan karena penyebutnya sama, yaitu 2/4. Tahukah anak-anak, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain. Sikap tolong-menolong diperlukan demi terciptanya persatuan dan kesatuan. Tolong-menolong dapat dilakukan di mana saja, seperti di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat, ataupun dimanapun kita berada. Misalnya, saat di rumah, kita membantu adik dalam kesulitan mengerjakan tugas sekolah, kemudian bisa membantu ibu menyiapkan makan malam. Cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Jangan lupa pesan ibu, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Salam sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.